Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Muhammad ibn Husain Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa kitab Syariah ini adalah buku yang menjelaskan tentang akidah, keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Dan akidah ini adalah akidah yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, para sahabat, para tabi'in, dan para a'immah setelahnya dari Imam 4 Abu Hanifah, Malik, Ahmad ibn Hanbal, Asy-Syafi'i, dan selainnya dari para ulama. Dan kita sudah membaca 47 bab dari buku ini tentunya di beberapa daurah ya. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca bab yang ke-48. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, babul imani bi anna Allah azza wa jalla yadhhak. Bab mengimani bahwa Allah azza wa jalla tertawa. Ini penetapan sifat tertawa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada dari sebagian kaum muslimin, atau mungkin juga ada dari sebagian hadirin, apabila disebutkan sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia merasa heran dengan penyebutan sifat tersebut, dan kadang menggambarkan bahwa sifat yang disebut itu sama dengan sifat makhluk. Dan ini adalah hal yang keliru yang hendaknya dibuang jauh-jauh oleh seorang yang ingin memperbaiki keyakinannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun.
Ya. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita tetapkan nama dan sifat untuk Allah. Nama-nama Allah seperti nama yang maha mendengar, yang maha melihat, terkandung di dalamnya sifat mendengar dan sifat melihat. Kita tetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana hakikatnya, sebab itu dari perkara gaib. Dan ini dalam pembahasan keimanan. Ya. Pembahasan keimanan. Keimanan adalah dia membenarkan dan meyakini. Karena itu ditetapkan nama dan sifat dan kita yakini itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Juga kita yakini bahwa sifat-sifat itu pasti tidak sama dengan sifat makhluk. Jelas ya? Tidak sama dengan sifat makhluk. Dan sering saya sampaikan bahwa pembahasan tentang nama dan sifat atau pembahasan tentang sifat-sifat Allah ini dari perkara gaib yang seorang tidak bisa memikirkan bagaimananya dan tidak bisa menggambarkan bentuk dari sifat itu. Ya, sebab sesuatu yang bisa digambarkan dan bisa difikirkan itu hanyalah sesuatu yang pernah dilihat. Kalau dia tidak pernah lihat, dia pernah dengar tentang bagaimananya. Iya. Kalau dia tidak pernah dengar, maka ada orang yang menggambarkan kepadanya, atau ada pengetahuan yang memberitahukannya. Ya. Dan untuk pembagaimanaan sifat Allah semuanya tidak terpenuhi. Tidak dilihat, tidak pernah diterangkan, tidak digambarkan. Cuman kita wajib untuk apa? Mengimaninya. Dan itu bagian dari keimanan kepada Allah. Dari syarat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan milik Allah nama-nama yang maha baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang yang melakukan ilhad, memilihkan berbuat penyimpangan dalam nama-nama Allah. Itu dia nafikan nama tersebut, atau dia hilangkan sifatnya, atau dia ingkari, atau dia palingkan maknanya. Ya. Orang-orang yang seperti ini akan dibalas pada hari kiamat sesuai dengan amalan mereka. Dengan ancaman. Tidak disebutkan jenis balasan untuk menunjukkan besarnya dosa dan ancaman. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan yang terkait dengan masalah sifat. Setiap kali seorang hamba mendengarkannya, harusnya bertambah padanya keimanan. Ya. Dan bertambah pengagungan kepada Rabb-nya. Bukan memikirkan bagaimana bentuk dari sifat. Tapi dia meyakini apa yang dikabarkan. Apa yang dikabarkan. Ya. Jelas ya? Dan di dalam bab ini, penulis ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat tertawa. Sebelum masuk menjelaskan, Imam Al-Ajurri kembali mengingatkan kaidah salaf di dalam hal ini. Kata beliau di halaman 1051, qala Muhammad ibn al-Husayn, "I'lamu waffaqana Allah wa iyyakum lirrasyad min al-qawl wal amal." Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan memberikan taufik kepada kalian untuk berada di atas jalan yang lurus. Ya. Berada di atas jalan yang lurus minal qawli wal amal. Dalam berucap maupun di dalam beramal. Nah, ini dari kebiasaan Imam Al-Ajurri di awal pembicaraan, di sela-sela pembicaraan, beliau mendoakan orang yang membaca buku beliau ini. Sini doa beliau, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua supaya tetap berada di atas petunjuk, di atas rasyad,
dalam ucapan maupun amalan. Ya. Dan ini menunjukkan keseriusan beliau dan semangat beliau terhadap kaum muslimin mendapatkan petunjuk dan mendapatkan taufik. Ya, dan ini sifat orang yang berdakwah di jalan Allah. Sifat orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Sifat manusia yang mengajak kepada kebaikan. Nampak dari mereka, ya, dari pembicaraannya, ajakan kepada manusia, rahmat kepada manusia, untuk kembali kepada jalan yang lurus. Ya, itu adalah ciri Islam. Ya, dan Islam itu bukan sekedar ucapan, tidak nampak di amalan. Ya, perhatikan Imam Al-Ajurri, beliau tidak berucap saja, tapi amalan beliau dalam menulis nampak bagaimana rahmat beliau dan semangat beliau manusia mendapatkan hidayah. Karena itu beliau sering menghiasi dengan doa. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk berada di atas ar-rasyad, jalan yang lurus dalam berucap maupun beramal. Beliau berkata, "Ilamu, ketahuilah, anna ahlal haq, bahwa pengikut kebenaran, yasifuna Allah azza wa jalla, mereka mensifatkan Allah azza wa jalla bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla." Ya, dengan apa mereka mensifatkan? Dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengan hal itu. Ya. Wa bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dua ukuran, sebab pembahasan tentang nama-nama dan sifat ini perkara gaib, perkara tauqifiyah. Tidak boleh ada yang berbicara di dalam masalah ini menetapkan atau meniadakan, ya, walaupun sepotong huruf, kecuali dengan dalil. Harus ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Kalau dalil dari Al-Quran dan hadis menetapkan, mensifatkan Allah dengan sebuah sifat, maka kita menetapkannya. Kalau dalil tidak menetapkannya, maka kita tidak menetapkannya. Jelas ya? Kita tidak menetapkannya. Jadi ahli sunnah, mereka hanya berbicara mensifatkan Allah kalau ada pensifatannya di dalam Al-Quran. Jadi ini yang pertama, harus ada apa? Dalilnya dari Al-Quran. Kalau tidak ada dari Al-Quran, maka dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata beliau, wa bima wasafahu bihi as-sahabatu radhiyallahu anhum. Dan dengan apa yang disifatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang disifatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Maksudnya di sini, para sahabat itu mereka adalah orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka tidak pernah berbicara dan tidak diketemukan di dalam pembicaraan mereka. Mereka menetapkan nama dan sifat tanpa ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ya. Karena itu penetapan nama dan sifat itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan hal yang disepakati oleh siapa? Oleh para sahabat. Ya. Jelas ya? Dan ini 3 sumber pengambilan hukum agama kita. Dan 3 sumber pengambilan hukum ini menjadi patokan di dalam beragama. Ya. Merupakan patokan di dalam apa? Beragama. Nah, apa saja dari perkara agama harus ada dalilnya. Dari Al-Quran maupun hadis, dan harus hal yang disepakati oleh para sahabat. Dan dilakukan oleh para sahabat. Iya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah. Kita diperintah mengikuti. Ini sifat dalam agama. Sebab dalam agama ini kita tidak diperintah membuat tuntunan sendiri, membuat jalan. Tidak. Tapi jalan dalam agama sudah lengkap, sudah jelas. Kita hanya mengikuti saja, menapaki jalan. Dan ini dari rahmat Allah. Umat Islam tidak dibebani untuk membuat jalan sendiri, untuk memikirkan jalan sendiri. Tidak. Tidak dibebani untuk hal itu. Allah telah menggambarkan dan telah menetapkan jalan yang lurus. Iya.
Allah berfirman, ittabi'u, ikutilah apa yang Rabb kalian turunkan kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kalian mengikuti selainnya dari para wali. Ya. Qalilan ma tadhakkarun, sesungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Nah, jadi kita diperintah mengikuti apa yang datang dari Allah. Dan apa yang datang dari Allah itu adalah tentunya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Al-Quran juga kita diperintah untuk mengikuti jalannya para sahabat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah nampak baginya petunjuk, jadi petunjuk sudah nampak, dia menyelisih Ar-Rasul. Ini diancam di dalam ayat ini. Demikian pula orang yang mengikuti bukan jalannya kaum mukminin. Ya, siapa kaum mukminin? Ya, mereka adalah para sahabat. Sebab mereka yang disinggung ketika turunnya ayat ini. Ya. Jadi siapa yang mengikuti, siapa yang durhaka kepada Rasul telah nampak bagi yang petunjuk, dan siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, Allah mengancam, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Ya. Ini bentuk dari siksaan. Orang dibuat larut dalam kesesatannya tanpa dia sadar bahwa dia sedang tersesat. Jelas ya? Ini bentuk dari siksaan. Ya. Dan ada sejumlah dari manusia yang seperti ini, dibuat jatuh di dalam kesesatan tanpa dia sadari bahwa dia sesat. Ya. Akibat dari perbuatannya. Ya, sama dengan siapa yang diancam dalam ayat ini. Durhaka kepada Rasul, tidak mengikuti jalannya para sahabat, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat adalah sebuah kemestian. Karena itu wajar. Sini Imam Al-Ajuri mengatakan pengikut kebenaran, mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal. Yang pertama, dengan dalil dari Al-Quran yang menjelaskan sifat itu. Kemudian yang kedua dari hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, keterangan para sahabat yang menerangkannya. Jelas ya? So, para sahabat mereka tidak pernah menerangkan sesuatu yang terkait dengan nama dan sifat yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wahada madhabul ulama mimman ittaba wa lam yabtadi'. Dan ini adalah madhab para ulama. Apa yang disebutkan tadi, itu jalannya para ulama kita, para pendahulu kita dari kalangan sahabat, murid-murid Rasulullah, dan para tabi'in. Para tabi'in murid-muridnya sahabat. Ya, berarti mereka adalah murid-murid dari para murid Rasulullah SAW. Tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya. Dan para ulama kita, ilmu mereka terwarisi, ya, bersambung ilmunya. Ya. Mereka tidak membuat tuntunan sendiri, tapi mereka mengambil dari guru, ya, dari gurunya, dari Rasulullah SAW mereka ambil. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat agama. Oleh para sahabat agama diajarkan oleh kepada para tabi'in, murid-murid sahabat. Oleh para tabi'in diajarkan kepada para tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Para tabi'ut tabi'in diajarkan kepada orang yang di bawahnya. Ya. Dan seterusnya hingga hari ini. Sebab ilmu para ulama, ilmu para nabi itu diwarisi. Dan pewarisnya adalah para ulama. Kata Rasulullah SAW dalam hadits Abu Darda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris para nabi.
Al-ulama adalah para pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warrathul ilm. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan mata uang emas dan tidak pernah mewariskan mata uang perak. Bukan harta itu yang mereka wariskan. Apa warisan mereka? Mereka hanya mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama itu terjaga. Dia adalah warisan, namanya warisan tetap terjaga. Ya, sisa siapa yang mengambil dari warisan itu, maka dia mengambil kebaikan yang banyak. Ya. Jelas ya? Semuanya dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tuntunan yang jelas. Jadi itu pendapat para ulama dalam menetapkan sifat bagi Allah. Ya, ulama yang muttabi', yang mengikuti, sekedar mencontoh dan tidak melakukan bid'ah. Ya, harus ada sifat. Ulama itu ada sifat-sifatnya. Yang dikatakan ulama punya sifat-sifat. Apalagi di dalam pembahasan nama dan sifat, para ulama itu ada beberapa kriterianya. Di antara kriteria seorang ulama itu dia muttabi', dia mengikuti. Ya, bukan bikin tuntunan sendiri. Ya, kalau seorang alim ditanya, ya, engkau mengatakan begini dan begitu, apa dalilnya? Maka alim itu akan menguraikan dalilnya dari Al-Quran maupun apa? Hadis. Itu baru ulama. Ya, jelas ya? Kalau dia tidak bisa uraikan dalilnya dari Al-Quran dan hadis, dia hanya ambil dari pemikirannya sendiri, maka itu bukan ulama. Diambil dari pemahamannya sendiri, maka itu bukan ulama. Jelas ya? Jadi yang namanya ulama dia ittiba, dia mengikuti. Ya. Tidak seperti ini masa sekarang ini yang dikatakan alim itu, kalau dia pandai akal-akalan, nah itu dikatakan alim. Iya. Jelas ya? Dia pandai berbicara atau punya retorika yang menarik, nah itu baru dikatakan ulama. Bukan itu yang dikatakan ulama. Ya, tapi ulama adalah orang yang muttabi, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Apa yang mereka sampaikan semuanya ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kriteria yang kedua dari sifat ulama yang disebut di sini, walam yabtadi, dan mereka tidak pernah melakukan bid'ah. Apa itu artinya tidak melakukan bid'ah? Ya, artinya tidak pernah membuat perkara baru dalam agama. Ya, sebab perkara baru dalam agama ini adalah hal yang tercela dalam syariat. Ya, agama kita sudah sempurna, tuntunannya sudah lengkap. Dan agama kita adalah agama yang akan cocok dipakai di setiap zaman dan di setiap masa. Apapun perkembangan masa dan problem yang dihadapi di setiap masa, pasti di dalam agama telah ada tuntunannya. Telah ada apa? Tuntunannya. Ya. Dan ini dari keistimewaan agama kita, kesempurnaannya. Allah telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta saya ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, maka agama kita sempurna. Masalah apa saja yang berkembang, itu pasti ada uraiannya, ada pendalilannya, ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, kalau itu bermanfaat bagi manusia pasti ada penjelasannya. Ya, jadi kalau terjadi masalah kekinian sekarang, ya, baru terjadi di masa ini, maka jangan sekali-sekali ada yang berkata, oh ini tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Ya, tapi katakan saya belum dapat tuntunannya karena kejahilan saya, karena kurangnya pengetahuan saya. Jelas ya? Kalau agama itu sendiri pasti ada tuntunan, tidak mungkin tidak ada. Sebab Nabi menjelaskan segala kebaikan dan menjelaskan segala kejelekan yang membahayakan umat. Dan itu tugas seorang Nabi. Ya. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda
di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa berbahaya bagi umatnya. Jelas ya? Jadi agama kita pasti ada tuntunan dan ketentuan di dalamnya. Ya, anggaplah sekarang ini hanya berkembang. Ya. Kita tidak usah mengambil contoh dari perkara yang biasa dialami dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita ambil misalnya di perkara muamalah, di perkara kedokteran. Anggaplah misalnya di perkara kedokteran sekarang. Ya, berkembang. Ya, perkembangan. Ya. Sampai ada istilah bayi tabung misalnya. Ada istilah bayi tabung. Ini kalau dilihat dari sisi keadaan, ya, masalah bayi tabung ini tidak ada di masa Rasulullah dan para sahabat. Tapi apakah di dalam tuntunan agama kita tidak ada yang menjelaskan tentang hukumnya? Apakah dia halal atau tidak? Ya, jawabannya ada dalam agama kita yang menjelaskan. Kaidah-kaidahnya sudah jelas dan nampak. Ya, karena itulah apa yang disebut oleh para ahli kedokteran bahwa di dalam proses bayi tabung itu ada sekitar 8 bentuk. Ya. Maka para ulama terangkan dari 8 bentuk itu ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Sesuai dengan tuntunan dan kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah agama. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita mengatur segala perkara. Ya. Dan menjelaskannya. Ya. Demikian pula di perkembangan, di perdagangan. Ya. Dengan adanya fasilitas yang berkembang, ya, seorang bisa melakukan transaksi melalui ATM, ya, dia bisa melakukan transaksi melalui internet, ya, bisa melakukan transaksi melalui telepon. Ya, apakah bentuk transaksi ini syah dalam akad perniagaan? Ya, ini ada pembahasannya di kalangan para ulama, sebab memang kaidah-kaidahnya sudah jelas di dalam agama, sehingga menentukan hukumnya itu adalah hal yang terang di dalam ilmu syariat kita. Baik, maka ini keberadaan agama kita dan kesempurnaannya. Karena itu, ya, tidak boleh ada melakukan bid'ah dalam agama, bikin perkara baru. Nah, diperlukan perkara baru dalam agama kita. Bahkan siapa yang membuat perkara baru dalam agama, itu artinya dia telah lancang terhadap Allah dan telah lancang terhadap Rasulullah SAW. Dia lancang terhadap Allah sebab Allah telah menyempurnakan agama. Dan dia mengatakan ada bid'ah, ada perkara baru yang baik juga bagi manusia, tapi tidak dalam agama. Itu artinya lancang. Ya, Allah sudah tetapkan, sudah sempurna, nikmat sudah dicukupkan. Dia ingin sekarang menambah kebaikan. Ya, seakan-akan tidak diterangkan oleh Allah. Dan ini kelancangan. Ya. Jelas ya? Demikian pula lancang terhadap Rasulullah. Bahkan Imam Malik berkata, rahimahullah, kata Imam Malik, siapa yang mengatakan ada bid'ah yang baik dalam agama, ya misalnya ada yang berbuat bid'ah, perkara baru dalam agama, ditanyakan kepadanya, apa dalil yang kamu lakukan? Ya, kalau dia perkara agama pasti ada dalilnya. Oh, ini tidak ada dalilnya. Ya, diakui tidak ada dalilnya. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada hadisnya. Baik, kalau tidak ada hadisnya, kenapa kamu lakukan? Ya, saya lakukan karena dia baik saja. Perkara saya anggap terpuji. Ya. Jelas ya? Dan ini insya Allah hal yang baik. Ketaatan. Ya, kalau dia sudah menganggap ada hal yang baik, ya, berarti ada hal yang baik yang tidak diajarkan oleh Nabi. Berarti kata Imam Malik, siapa yang menyangka ada bid'ah yang baik, itu artinya dia menyangka bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan agama. Ya. Sebab Nabi Muhammad sudah menyampaikan agama seluruhnya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah terangkan. Dan ini orang datang terakhir dan mengatakan ada kebaikan yang belum diterangkan oleh Nabi.
Itu artinya secara tidak langsung dia menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Ya. Karena itu dari sifat ulama, mereka tidak berbuat bid'ah. Hanya sekedar mencontoh dan mengikuti. Ya. Kemudian dari sifatnya, di sini sifat ulama ini terkait dengan masalah menyikapi nama dan sifat. Ya, dari sikap dan madhab para ulama, wala yuqalu fihi kaif, dan tidak dikatakan pada sifat-sifat itu bagaimana. Ya. Ya, kalau disebutkan ayat Al-Quran menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat Al-Quran menyebutkan sifat Allah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu adalah Maha Pengampun, Maha memiliki rahmat. Ya. Sebutkan sifat rahmat. Ya. Maka tidak boleh dia bertanya bagaimana bentuk sifat rahmat itu. Jelas ya? Walaupun pengaruh dari rahmat Allah kita rasakan. Pengaruh dari sifat kita rasakan. Tapi hakikat dari sifat ini tidak boleh dipertanyakan bagaimana. Iya. Demikian pula kalau di dalam Al-Quran dikatakan misalnya Allah berfirman, ya, malaka an la tasjud lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau tidak sujud? Ya, ini firman Allah kepada iblis. Kenapa engkau tidak sujud kepada siapa yang saya cipta dengan kedua tanganku? Jadi Adam dicipta ya oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan orang yang bertanya bagaimana tangan Allah. Ini bukan sifat seorang penuntut ilmu, apalagi sifat ulama. Ya. Sebab seorang yang berilmu, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dia menetapkan sifat, meyakininya. Ya. Tangan dari sisi bahasa dimaklumi apa yang dimaksud dengan tangan. Ya. Bentuk dan bagaimananya ini perkara gaib. Seorang tidak boleh bertanya. Kita tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Tapi ada dua hal yang meyakinkan bahwa sifat Allah, tangan Allah pasti sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tangan Allah itu pasti tidak serupa dengan makhluk. Itu dua hal yang meyakinkan. Ya. Adapun tentang pembagaimanaannya, tidak boleh seorang membagaimanakan. Jelas ya? Tidak boleh seorang membagaimanakannya. Ya. Kemudian kata beliau, balit taslimu lahu wal imanu bih. Bahkan yang wajib dilakukan adalah dia berserah diri, menerima nas itu. Wal imanu bihi, dan mengimaninya. Dan mengimaninya. Ya, anna Allah azza wa jalla yadhhak. Dia imani bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an sahabatihi. Sebagaimana diriwayatkan hal itu dari Nabi dan dari para sahabatnya. Jadi menetapkan bahwa Allah tertawa ini diterangkan di mana? Di dalam hadis Rasulullah SAW dan juga datang dari para sahabat. Baik, ini ucapan penulis sebenarnya menjelaskan kaidah tentang sifat-sifat. Sifat tertawa itu salah satu dari sekian sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh sifat. Ya, hakikatnya bagaimana mengimaninya itu tadi kaidah yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri bahwa kita wajib mengimaninya sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, diimani, kita berserah diri, tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Kemudian kata beliau, wala yunkiru hada illa man la yuhmad haluhu 'inda ahli al-haq. Tidak ada yang mengingkari sifat yang seperti ini kecuali orang yang tidak dipuji keadaannya di kalangan pengikut kebenaran. Ya, maksudnya orang yang mengingkari sifat itu hanya orang-orang yang menyimpan jalannya. Orang yang tergelincir dari jalan yang lurus. Tidak berada di atas kebenaran. Tidak punya ilmu. Ya. Tapi bagi pengikut kebenaran adalah menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Sini penulis akan membawakan dalil-dalil
Ya, semuanya dengan dalil ya. Maka beliau di sini akan membawakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat tertawa. Kata beliau, "Wa sanadkuru minhu ma hadarana dzikruhu wallahu al-muwaffiqu lis-shawabi wa la quwwata billahi al-'aliyyil 'azim." Kata beliau, dan kami akan menyebutkan ya hadis-hadis yang menjelaskan sifat tertawa ini, apa yang ya kami hadirkan penyebutannya untuk saat ini. Ya, maksudnya ilmu itu ya terbatas pada seorang manusia. Kadang seorang alim ya punya 10 riwayat hari ini tentang sifat tertawa. Ya, besoknya dia mendapatkan tambahan ilmu, dapat lagi riwayat yang lainnya. Jelas ya? Jadi beliau sekarang menulis apa yang sampai kepada beliau dari riwayat-riwayat. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian beliau membawakan di sini beberapa hadis. Hadis yang pertama, kata beliau rahimahullah, ya beliau bawakan dengan sanadnya, haddatsana Abu Bakar Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi, qala haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari, qala haddatsana Ma'an ibn Isa, qala haddatsana Malik ibn Anas, an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah. Ya. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan nampak dari jalan yang disebut oleh penulis, hadisnya kuat. Sebab memang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Abu Hurairah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Yadhhakullahu azza wa jalla ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar, kilahuma yadkhulul jannah." Allah tertawa, Allah azza wa jalla tertawa kepada dua orang lelaki. Salah seorang dari keduanya membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk ke dalam surga. Iya. Jadi ada dua orang. Yang pertama dibunuh oleh yang kedua. Ya. Setelah itu yang kedua terbunuh juga. Ya, jelas ya? Tapi dua-duanya masuk ke dalam surga. Nah, ya. Allah tertawa melihat atau kepada dua orang ini. Bagaimana itu? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Ya, yang terbunuh yang pertama dia berperan di jalan Allah, lalu dia terbunuh. Ya. Jadi ketika berjumpa dua orang ini, yang pertama dan kedua, yang pertama adalah Muslim, dia berperan di jalan Allah. Yang kedua waktu itu dia belum Muslim. Jelas ya? Jadi dia berperan, dia bunuh orang yang pertama. Orang yang pertama mati syahid, kan begitu? Ya. Setelah yang pertama mati syahid, yang kedua masuk Islam, bertobat. Ya. Summa yatubu Allahu 'alal qatil, kemudian Allah memberi taubat kepada orang yang membunuh, fa yuqatil fi sabilillah, kemudian dia juga berperang ke jalan Allah. Sama. Fa yustashhad, maka dia pun mendapatkan mati syahid. Jadi dua-duanya masuk apa? Masuk surga. Nah, di sini penetapan sifat tertawa. Allah tertawa kepada dua orang ini. Ya, jelas ya? Dan hadis ini, ya, kandungan yang tersandung di dalamnya, yang pertama terdapat penetapan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tetapkan sifat itu sebagaimana sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, ya, dan pasti tidak serupa dengan makhluk. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan besarnya atau terdapat penjelasan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang terbunuh di jalan Allah. Jadi itu mati syahid, diberi kabar gembira dengan surga. Iya.
Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah kepada manusia. Dan Allah memberikan keutamaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa siapa yang berbuat dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kalau dia bertobat. Iya. Allah mengampuninya kalau dia apa? Kalau dia telah bertobat. Nah, sebab Allah mengampuni apa yang dilakukan oleh hamba. Ya. Sepanjang dia masih hidup, dia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Yang melampaui batas terhadap dirinya karena dia berbuat dosa dan maksiat. Ya. Hamba-hamba yang seperti ini Allah panggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa taubat itu diterima dari seorang hamba. Dan Allah membuka taubat itu bagi siapa yang bertobat kepadanya. Dan dimaklumi bahwa taubat itu diterima dengan 5 syarat. Taubat seorang hamba diterima dengan berapa syarat? Dengan 5 syarat taubat itu diterima. Ya. Syarat yang pertama, dia ikhlas di dalam taubatnya. Ikhlas dalam taubatnya. Ya, semata-mata dia mengharap pengampunan dari Allah. Ya, dia bertobat bukan karena dipaksa. Bukan pula karena ikut-ikutan. Ya, tapi ikhlas karena Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, dia meninggalkan dosa yang dia lakukan. Dia meninggalkan dosa yang dia lakukan. Ya, kalau dia berkata saya bertobat, tapi dosanya masih dia lakukan, itu belum bertobat namanya. Syarat yang kedua, dia harus meninggalkan dosa, itu baru tobat namanya. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Harus dia sesali. Sebab ada orang yang meninggalkan kemaksiatan bukan karena dia sesali. Ya. Ada yang karena sudah bosan dia lakukan. Ada yang karena dia tidak punya lagi kemampuan untuk melakukannya. Ya. Bukan karena dia sesali. Maka orang yang seperti ini tidak bertobat. Maka syarat yang ketiga harus dia sesali perbuatan dosanya. Kemudian syarat yang keempat, dia harus berniat dengan sungguh-sungguh di dalam dirinya. Tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Iya. Berniat dengan sungguh-sungguh di dalam dirinya, tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Ya, ada orang yang dia tinggalkan dosanya. Dia menangis ketika selesai berbuat dosa itu. Ya, tapi dalam hatinya nanti kalau saya ada kesempatan saya lakukan lagi. Ya, jelas? Maka ini tidak bertobat namanya. Harus ada niat di dalam hati, sungguh-sungguh dia tidak akan mengulanginya. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima dari syarat taubat, ya, dia bertobat pada waktunya, masih ada waktu. Ya, waktu taubat itu terbuka seluas-luasnya, sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya, dan sepanjang matahari belum terbit dari arah apa? Dari arah barat. Ya. Jadi kalau matahari sudah terbit dari arah dia terbenam, matahari terbenam di barat, terbit sudah dari arah barat. Nah, ini siapa yang bertobat, ya, menangis, menyesal, tidak diterima lagi tobatnya. Jelas ya? Ini 5 syarat. Siapa yang ingin bertobat? Ini kalau dosanya antara dia dan antara Allah. Itu 5 syarat. Tapi kalau dosanya antara dia dan antara makhluk yang lain, maka disyaratkan syarat yang ke-6.
kalau antara makhluk yang lain. Ya, 5 syarat itu tadi tambah syarat yang ke-6, dia harus meminta maaf atau minta dihalalkan dari orang yang dia berbuat dosa kepadanya. Ya, jadi ada menzalimi saudaranya, ya, maka dari tobat dia meminta maaf kepada saudaranya dari kezaliman yang dia lakukan. Kalau tidak, maka tidak dihitung, tidak dianggap tobatnya. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan, ya, ancaman terhadap orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Ancaman terhadap orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa seorang muslim itu adalah hal yang diharamkan. Iya, sebab jiwa seorang muslim adalah jiwa yang dihormati. Iya, jiwa yang dihormati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang mutawatir, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'uhum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah." Iya. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kalau mereka sudah melakukan ini, maka telah terjaga darah dan harta mereka. Jadi dengan keislaman ini menjaga darah seorang hamba, menjaga darah seorang muslim, tidak boleh ditumpahkan. Dan siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin diancam dalam Al-Quran, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima." Dan siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan kekal di dalamnya. Maksudnya kekal di dalamnya, dia sangat lama di dalam neraka. Ya. Atau kekal sepintas lalu bagi orang yang melihatnya karena lamanya dia di dalam neraka. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan akan disiapkan untuknya siksaan yang sangat pedih. Ya. Ini bagi siapa yang membunuh jiwa seorang muslim. Demikian pula membunuh jiwa orang kafir tanpa hak. Ini juga adalah hal yang dosa dalam agama. Ya, jangan dianggap dia kafir, semua kafir boleh dibunuh. Ya, kafir itu beraneka ragam dalam agama. Ada 4 jenis kafir. 3 jenis kafir haram dibunuh, yang satunya boleh. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man atau musta'min, dan ada kafir harbi. Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal satu negara bersama kaum muslimin. Kafir mu'ahad itu tinggal di negeri lain, dan negeri ini terjalin perdamaian dengan negeri Islam. Itu kafir mu'ahad. Kafir musta'min itu kafir dari luar negara, dia masuk ke dalam negara kita dengan izin dan mendapat lindungan keamanan seperti keadaan turis-turis yang masuk. Ini 3 kafir, semuanya haram untuk dibunuh. Bahkan Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Jelas ya? Selain dari 3 ini disebut kafir harbi. Ya. Jelas? Dan ini semuanya dianggap sebagai jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Dan Nabi telah bersabda, "La yazalul mu'minu fi tushatin min dinih ma lam yusib daman harama." Seorang muslim, seorang mukmin akan berada di dalam kelapangan agamanya sepanjang dia belum menyentuh darah yang diharamkan. Darah yang diharamkan itu tadi, darah seorang muslim yang paling pertama, kemudian 3 jenis kafir itu. Ya, ini darah diharamkan. Jelas ya? Maka ini hadis juga menunjukkan tentang bahayanya, tentang dosa membunuh. Ya, tentang dosa membunuh. Baik. Membunuh jiwa yang dilindungi di dalam agama. Jam berapa waktu asar? Hah? Sudah masuk waktu asar? Hah? Sudah? Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Setelah salat asar, insyaallah
Langsung kita lanjutkan. Baik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.